Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu, 12 April 2020, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak mati, tetapi Dia bangkit buat saudara dan saya. Dan hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang Jemaat Tuhan GPDI Jalan Garuda 204 Delanggu, mari bersama-sama kita beribadah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah bersama dengan keluarga, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Karya Yesus buat saudara dan saya. Dia mati dan Dia bangkit untuk kita, supaya kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Haleluya.
mencari kedamaian di dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah menebus dosa saudara dan saya, maka jangan lari kemana-mana, tetapi tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. di dalam pikiran Tuhan. Karena rencananya buat
adalah rencana yang indah. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini, Minggu 12 April 2020. Kita ada di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Khusus hari ini memperingati hari kebangkitan Tuhan. Haleluya. Hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan. Dan pagi ini di rumah masing-masing saudara-saudara jemaat Tuhan di PDI Jalan Garuda 204 Langgung, saudara tetap beribadah dengan hati yang penuh sukacita, karena kita pun mengalami kemenangan melalui kebangkitan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati lagi kita semua dalam ibadah pagi hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita melihat satu ketetapan firman Tuhan bahwa Kristus mati dan Kristus bangkit sesuai dengan kitab suci. Itu inti daripada kedua ayat ini. Dalam ayatnya yang ketiga, perhatikan, Kristus mati sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, Kristus bangkit sesuai dengan kitab suci, firman Tuhan. Hal ini menunjukkan kematian dan kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Kematian dan kebangkitan Kristus mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Saya selalu katakan peristiwa kematian kebangkitan Kristus bukan hanya sekedar sebagai catatan sejarah atau sekedar suatu cerita yang biasa yang begitu saja. Tetapi kita melihat dalam firman Allah, kematian dan kebangkitan Kristus adalah merupakan rencana Allah yang indah bagi manusia jauh sebelumnya. Di dalam perjanjian lama kita melihat itu dalam pernubuatan, dan masuk ke dalam perjanjian baru setelah Yesus datang jadi manusia, maka pernubuatan itu menjadi penggenapan di dalam perjanjian baru. Tidak dapat dipisahkan. Ada rencana Allah yang indah jauh sebelumnya. Dan ini adalah merupakan suatu ketetapan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Kematian kebangkitan Yesus saling terikat, terkait, sebab ini adalah rencana Allah, ketetapan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam kisah para rasul, pasalnya yang kedua, di sana di dalam zaman gereja awal, zaman rasul-rasul, saudara-saudara, sudah ditandaskan, sudah disampaikan kepada umat Allah
kepada masyarakat pada waktu itu, pada saat hari raya Pentakosta, pada saat Petrus dia berkhotbah dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-24 berkata, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Nah, kalimat ini, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tidak mungkin ia, Yesus itu, tetap berada dalam kuasa maut. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kematian. Tidak mungkin. Dia harus bangkit. Dia harus bangkit. Dan kita melihat kebangkitan Yesus adalah juga merupakan kuasa Allah yang luar biasa. Tentara-tentara Romawi yang menyiksa Yesus, yang menyalibkan Yesus, dan akhirnya menguburkan Yesus, dipikir Yesus tetap mati. Dipikir Yesus tetap mati. Mereka menjaga kubur Yesus karena sebelumnya mereka dengar ada berita bahwa dia akan bangkit, dia akan keluar. Mereka coba jaga, tapi tanpa setahu mereka, kuasa Allah nyata. Kita melihat dalam catatan firman Allah, Yesus bangkit. Dia tidak tinggal berada di dalam kubur, dia tidak tinggal mati. Dia tidak berada di dalam kuasa maut itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak bangkit? Apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak bangkit? Jelas firman Allah katakan, kembali lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, Rasul Paulus tandaskan kepada jemaat Korintus, kalau Yesus tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 berkata, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Ya, saudara-saudara, sia-sia jika ia tetap ada dalam kuasa maut. Jika ia tidak bangkit, ia tetap mati. Sia-sia iman kita, tidak ada artinya iman kita. Ya, saudara-saudara, dan dikatakan kita pun akan tetap hidup di dalam dosa. Dan firman Allah katakan, upah dosa, akibat daripada dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sekali lagi, jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Tidak ada artinya iman kepercayaan kita kepada, bahkan kita hidup dalam dosa. Dan maut itu menjadi upah kita, ya, yang akan kita alami. Dalam ayat yang ke-14 dari 1 Korintus pasal 15, ya, dalam 1 Korintus pasal 15 dalam ayat 14, Rasul Paulus katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Artinya sia-sia apa yang disampaikan Paulus, sia-sia Injil itu, sia-sia firman itu, kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ya, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, maka iman kamu kosong. Iman kita tidak berharga.
Iman kita tidak mempunyai pengharapan, tidak berpengharapan. Sia-sia percaya. Tetapi puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, rencana Allah luar biasa. Rencana Allah indah. Sebab Dia tidak mau manusia dikuasai, manusia dijajah oleh dosa. Tidak rela sekian waktu, sekian tahun, sekian abad berjalan setelah manusia jatuh dalam dosa. Manusia dijajah oleh dosa, manusia digadai oleh dosa. Tetapi haleluya, Allah mengasihi. Yohanes 3:16 kan sebagai ayat kunci pertama, ayat kunci utama. Karena Dia mengasihi kita, Dia mengasihi dunia. Dia harus datang supaya yang percaya tidak binasa, yang percaya tidak sia-sia imannya, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Kebangkitan, saudara-saudara, berbicara adanya kehidupan. Ya. Kebangkitan bicara adanya kehidupan. Dan kehidupan itu adalah sesuatu yang bergerak, aktif. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, supaya melalui kebangkitannya iman kita tidak sia-sia. Artinya supaya iman kita itu hidup, iman itu kita bergerak, iman itu aktif, iman itu menjadi dewasa. Dalam nasihatnya kepada dua jemaat, Efesus dan Kolose, Rasul Paulus menegaskan hal ini. Ya, Rasul Paulus menegaskan kebangkitan Kristus itu harus membawa kepada kehidupan, harus membawa iman itu hidup, iman itu bergerak, iman itu menjadi dewasa. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 kepada jemaat Efesus, di sana dikatakan ada kalimat berkata, supaya kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Bertumbuh ke segala hal. Ini menunjukkan bagaimana iman itu hidup, iman itu menjadi dewasa, bertumbuh. Bertumbuh itu hidup, bertumbuh itu dewasa. Dan kepada jemaat Kolose 3 ayat 1 dan 2, kita baca dalam ayat itu dikatakan, carilah perkara yang di atas, ayat 1, dan ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Kebangkitan Kristus membawa kita untuk mempunyai arah pikir yang di atas. Kebangkitan Kristus membawa arah pikir kita ke surga. Kebangkitan Kristus itu menunjukkan supaya surga mendapat prioritas utama dalam arah pikir kita. Carilah perkara yang di atas. Ya. So, dalam Kolose dikatakan, jika Kristus telah dibangkitkan, maka carilah perkara di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Jadi melalui kebangkitan Kristus, Tuhan mau kita sebagai umatnya, orang yang percaya kepada Tuhan, arah pikir kita selalu ke atas, selalu ke atas. Bukan yang hanya di bumi, tapi bukan berarti kita tidak boleh berpikir yang di bumi. Kita berpikir, tapi prioritaskan surga dalam hidup kita. Prioritaskan Dia dalam alam pikiran kita. Dia. Puji Tuhan. Nah, melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana arah pikir kita yang harus tertuju ke surga. Dalam hal yang bagaimana kita bertumbuh, dalam hal yang bagaimana iman itu hidup, dalam hal yang bagaimana kita terus menjadi dewasa. Tema kita sejak Natal dan memasuki 2020 ini, ya, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh.
Nah, mari melalui kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, saudara, biarlah kita tingkatkan kedewasaan iman, kedewasaan rohani kita. Jumat kemarin dalam memperingati kematian Tuhan, kita sudah melihat arti dan harga dari apa yang Yesus katakan memberikan nyawa. Arti dan harga memberikan nyawa. Ya, luar biasa. Saudara, dia bebaskan kita, dia tebus kita. Ya, puji Tuhan. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena karya salib dan karya kebangkitan Kristus dalam hidup ini. Nah, mari saudara-saudara, tingkatkan terus iman kita, tingkatkan terus kedewasaan rohani kita, tingkatkan terus arah pikiran kita yang terarah kepada surga, terarah kepada Dia. Kembali lagi 5 hal ingin saya sampaikan, saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus, supaya iman hidup jadi dewasa dan arah pikiran kita adalah ke atas, arah pikiran kita ke surga. Nah, caranya bagaimana? Dengan harus berbuat yang bagaimana? Roma 12 ayatnya yang ketiga. Saudara, Roma 12 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, di sana dikatakan, saudara-saudara, Roma 12 ayat yang ketiga, berpikir menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Berpikir menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Saudara, menunjukkan bagaimana arah pikir kita yang terus dan selalu berusaha untuk menambah prestasi iman. Ya, berpikir menurut ukuran iman adalah bagaimana kita membawa arah pikir kita supaya menambah prestasi iman. Artinya iman yang tidak monoton, iman yang tidak begitu-begitu saja. Kalau kita belajar tentang iman, waduh, cukup banyak, cukup panjang, tidak akan habis. Alkitab katakan, ya, ada peningkatan selalu. Ada peningkatan, tidak hanya biasa-biasa saja, tidak hanya ya sekedar, tidak hanya rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Bosan saudara dengan ungkapan saya ini. Harus selalu terus berada di atas rata-rata. Tiap waktu, tiap saat. Ya, berpikir menurut ukuran iman, arah pikir kita. Saudara yang terus dan selalu berusaha menambah prestasi iman. Ya, seseorang yang sudah dikatakan berprestasi dalam satu bidang tertentu, tentu dia tidak akan tinggal diam hanya puas dengan apa yang sudah hasil, apa yang dia sudah terima. Tentu dia akan berusaha nambah, prestasi itu nambah. Nah, begitu juga dalam iman rohani kita. Allah mengingat itu melalui kebangkitan kemarin hari-hari ini, saudara. Dengan berbagai macam persoalan yang harus kita hadapi. Sekali lagi, jangan kita larut, jangan kita terbawa, tapi justru kita harus meningkatkan. Ya. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat memprioritaskan arah pikiran ini? Bagaimana surga yang harus menjadi prioritas? Filipi 2 ayat yang kelima, di sana dikatakan berpikir yang sama seperti Kristus, menaruh pikiran Kristus, menempatkan pikiran Kristus dalam pikiran kita. Apa maksudnya? Menunjukkan bagaimana arah pikir yang selalu selaras, sejalan dengan Yesus. Arah pikir sejalan dengan Yesus, sejalan dengan firman. Yesus adalah firman, firman adalah Yesus. Ya, selaras, sesuai. Ya.
seperti yang Tuhan mau. Ini menunjukkan juga bagaimana kepatuhan dan ketaatan kita kepada firman. Untuk selaras sejalan dengan Yesus adalah kepatuhan dan ketaatan kita kepada firman itu sendiri. Ya, ini arah pikir, carilah perkara yang di atas. Inilah iman yang hidup itu. Inilah iman yang mau menjadi dewasa. Puji Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, hal yang ketiga, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, saudara, di sana dikatakan, berpikirlah dengan sempurna. Hendaklah pikiranmu sempurna. Pikiranmu sempurna. Apa maksudnya? Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Tapi apa yang Tuhan maksudkan, apa yang firman Allah maksudkan, supaya kamu berpikir dengan sempurna, menunjukkan bagaimana pikiran yang selalu terlatih, terdidik oleh firman. Ya, berpikir yang sempurna, pikiran yang terlatih, terdidik oleh firman. Arah pikir yang terdidik oleh firman, arah pikir yang terlatih oleh firman. Pikiran kita tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran yang di luar firman Allah. Pikiran kita tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Tapi pikiran fokus kepada firman yang benar. Terlatih, terdidik dengan firman yang benar. Ini maksudnya berpikir yang sempurna. Hendaklah pikiranmu sempurna. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana caranya, saudara-saudara, untuk kita dapat membawa arah pikir kita surga menjadi prioritas. Haleluya. Yang keempat, yang pertama tadi, arah pikir yang selalu berusaha untuk menambah prestasi iman. Roma 12:3. Yang kedua, Filipi 2:5, arah pikir yang selaras sejalan dengan Yesus. Dan yang ketiga, berpikir yang sempurna. Bagaimana pikiran kita selalu terlatih, terdidik dengan firman yang benar. Puji Tuhan. Ya, hari-hari ini ada begitu banyak firman yang sudah mulai sudah mulai tidak sesuai, hanya karena akal pikiran manusia yang ada di situ, ya, sudah melanggar, sudah keluar dari firman yang benar. Hati-hati. Ya, saudara, kita tetap konsisten dalam firman yang benar. Dan yang keempat, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudara, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Berpikir yang harus rohani. Inti dalam ayat-ayat itu dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Berpikir yang harus rohani. Apa maksudnya berpikir yang harus rohani? Saudara-saudara, arah pikir kita yang harus dapat menerima, memahami, menghargai apa yang dari Allah. Nah, inilah kedewasaan kita. Arah pikir kita yang harus dapat menerima, memahami, menghargai apa yang daripada Allah. Tidak usah terlalu banyak interupsi, tidak usah terlalu banyak menyanggah. Ya, saudara, kita harus dapat terima firman itu apa adanya. Terima firman itu. Ya, saudara-saudara, terima firman itu apa adanya. Ya, menjadi penurut daripada pengajaran firman itu. Saudara-saudara, arah pikir yang selalu harus dapat, mau tidak menerima, memahami, menghargai. Inilah bentuk daripada kedewasaan. Ya, saudara-saudara, kalau kita masih ragu, bimbang, masih interupsi, sepertinya kurang menerima, ini tidak dewasa. Ya, tidak dewasa, saudara-saudara. Iman itu tidak hidup
Ya, saudara-saudara, arah pikir yang masih beleok-beleok, saya katakan, ya, arah pikir itu harus searah, harus pikir itu harus, ya kalau mau pakai istilah sehari-hari, jejak gitu ke atas, surga. Tidak ada yang lain. Ya, saudara-saudara, sekali lagi berpikir yang harus rohani, menerima, memahami, menghargai yang berasal dari Allah. Apa yang berasal dari Allah? Ya firman ini, seluruh kebenaran firman itu berasal dari Allah. Kita ikuti, kita taati, kita jalani dalam hidup. Dan yang kelima, 1 Petrus 1 ayat 15-16, berpikir yang suci, berpikir yang kudus. Hendaklah hidupmu kudus, hidup dalam kekudusan, berpikir yang kudus, menunjukkan bagaimana arah pikir yang harus selalu bersih, arah pikir yang harus selalu positif. Dan ada pemisahan dari segala perkara-perkara dunia yang najis dan kotor. Ada pemisahan dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, arah pikir yang bersih. Inilah yang dimaksudkan dengan bagaimana kita harus bertumbuh, bagaimana iman yang harus hidup melalui kebangkitannya, bagaimana kita terus membawa hidup dalam kedewasaan rohani yang makin meningkat, bagaimana arah pikir kita, ya, supaya tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus supaya iman kita tidak sia-sia, tapi iman kita itu hidup. Ya. Nah, sekali lagi saudara-saudara, untuk datang kepada iman yang hidup ini, nah ini 5 hal ini dalam arah pikir kita, saudara-saudara, untuk terus menambah prestasi iman, untuk selaras sejalan dengan Yesus, untuk selalu terdidik, terlatih dengan firman, saudara, untuk dapat menerima, memahami, menghargai apa yang dari Allah, dan bagaimana arah pikir yang bersih, tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara dunia. Ya, saudara-saudara, tidak terkontaminasi. Ada pemisahan, harus ada perbedaan. Hidup kudus itu bukan berarti lalu kita menjadi sok suci, sudah benar sendiri, tidak. Hidup kudus itu ada pemisahan, ya, menunjukkan bagaimana mutu, hagios, mutu kehidupan rohani kita, mutu iman kita, mutu arah pikir kita, ya, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, dan inilah tujuannya Yesus datang. Dia melayani, lalu dia mati, dia bangkit, dan nanti kita akan memperingati kenaikannya ke surga dengan satu tujuan. Dia menyediakan tempat nantinya untuk kita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita ada di dalam rencana Allah yang indah itu, puji Tuhan. Saudara-saudara, melalui peringatan kematian Tuhan, sekali lagi kita sudah melihat arti dan harga dari memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Arti dan harga. Nah, melalui kebangkitannya, saudara-saudara, kita melihat bagaimana kita dibawa untuk memiliki iman yang hidup, iman yang menjadi dewasa, arah pikir kita yang selalu terarah ke surga, ya, melalui kebangkitannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-19, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, sebab Yesus hidup, maka kita pun pasti hidup. Karena Yesus hidup, kita hidup. Iman hidup, rohani hidup,
jadi dewasa rohani, arah pikir terus tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara dunia, tapi terarah kepada Yesus, terarah kepada firman. Ya, saudara-saudara, lalu apa yang dimaksud dengan hidup? Apa yang kita akan terima dengan hidup itu? Apa yang kita akan alami dengan membawa arah pikir kita yang terarah ke atas, terarah ke surga? Apa yang akan kita terima dari hasil iman yang hidup dari kedewasaan itu? Ya, saudara-saudara, ada dua hal. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13, rohani hidup. Ya, rohaninya hidup. Perhatikan di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ya, coba kita lihat di dalam ayat ini sebentar. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, misalnya berkata apa? Efesus 4 ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, ayat ini berbicara bagaimana rohani yang hidup, tingkat kepenuhan yang sama dengan Kristus, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai rohani. Nah, lalu dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, Yohanes 10 ayat yang ke-10, saudara-saudara, berbicara tentang jasmani yang hidup. Kita terima hidup dalam jasmani kita. Puji Tuhan. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, saudara-saudara, ayat yang juga sudah begitu sangat terkenal. Dikatakan, saudara-saudara, Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam terjemahan lama, aku datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Supaya domba, siapa domba itu? Adalah kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan, memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Nah, ini jasmani. Ya, hasil daripada kebangkitan Yesus yang membawa iman ini, dewasa rohani, arah pikir yang terarah, rohani dan jasmani hidup. Ya, rohani hidup itu bicara ibadah, doa, pujian, penyembahan. Ya, saudara-saudara, ya. Jasmani hidup, ya, apa yang kita perlukan, ya, saudara-saudara, Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Alami kuasa kebangkitan itu hari-hari ini. Alami kuasa kebangkitan, membawa kita hidup. Ya, jangan lengah, saudara, jangan santai-santai, jangan hanya sekedar yang penting saya sudah kebaktian, yang penting saya sudah berdoa. Tingkatkan hari-hari ini. Puji Tuhan. Kita nyanyi itu nyanyian, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan pengalaman kematian kemarin hari Jumat dan hari ini, pagi hari ini, peringati kebangkitan Tuhan, pengalaman dari kebangkitan Tuhan. Haleluya. Dia hidup. Ada hari esok. Puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Sebab Dia hidup. Amin. Yakin, terima, alami pengalaman kebangkitan Yesus. Ada kehidupan rohani hidup, jasmani saudara hidup, karena Dia pelihara saudara. Dia jamin saudara melalui kebangkitan. Dia pegang hari esok buat saudara. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Haleluya. Apapun yang harus kita hadapi dan terjadi. Haleluya. Kita punya jaminan. Haleluya. Sekali lagi sebab Dia hidup. Terima kasih buat rencana yang indah melalui kuasa kebangkitan itu yang kami peringati hari ini. Engkau tidak tinggal dalam kematian. Yesus tidak tinggal mati, tapi Dia hidup untuk membawa kami memiliki kehidupan itu. Haleluya. Untuk membawa kami, iman kami hidup. Kami terus menjadi dewasa secara rohani dalam Engkau, untuk membawa arah pikir kami yang tertuju kepada surga. Yesus hidup supaya surga memenuhi kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa terus arah pikir kami untuk selalu terarah kepada Tuhan. Bawa terus arah pikir kami untuk selalu menambah prestasi iman kami. Bawa terus arah pikir kami untuk selalu selaras sejalan dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bawa arah pikir kami untuk kami selalu dapat menerima, memahami, menghargai apa yang daripada Tuhan. Bawa arah pikir kami untuk kami kudus, kami bersih di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, layakan kami, kuduskan kami.
Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, anak-anak dalam studi sekolah yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan dalam berbagai bidang karena situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Tapi karena Engkau hidup, kami hidup. Karena Engkau hidup, gerejamu hidup. Karena Engkau hidup, jemaatmu hidup. Haleluya. Mereka diberkati. Rohani mereka hidup, jasmani mereka hidup. Karena Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan semua ini. Karena Engkau hidup, maka kami pun akan memiliki kehidupan secara berkelimpahan. Terima kasih buat janji dan jaminan firman-Mu. Sekali lagi berkati seluruh jemaat Tuhan, hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, anak-anak di sekolah. Apa yang mereka perlukan, butuhkan, Allah sediakan, cukupkan. Masalah persoalan yang dihadapi, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Segala beban-beban hidup, kekhawatiran, kelemahan, kesulitan, dalam nama Yesus akan semua lepaskan itu. Dan segala sakit penyakit sudah hilang, sudah sembuh. Karena kuasa kebangkitan-Mu juga memberikan kesembuhan dari sebuah penyakit apapun dengan iman. Ampuni kekurangan salah kami semua, layakkan kami di hadapan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, apa yang akan mereka beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan semua korban persembahan, korban tantangan zaman syukur berkati. Bahkan perpuluhan hak milik Tuhan yang mereka bawa terus berkati berkelimpahan, tingkat-tingkat surga Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya kepada jemaat dalam kehidupan mereka hari demi hari. Malaikat surga menjaga, melindunginya, memagari terus dengan kebenaran firman dan roh. Jauhkan dari segala gangguan hal-hal yang tidak dikehendaki. Terima kasih Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Kami tutup ibadah kami pagi ini dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan, dan kami sudah menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Kami menjadi pemenang-pemenang, haleluya, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi ini dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya.